Shout hallelujah, shout hallelujah. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Yohanes 16 ayat 13. Bisa ditunjukkan di monitor? Boleh? Yohanes 16 ayat yang ke-13. Sambil kita menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Silakan duduk. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roh kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, kita sudah tahu bersama, tapi kita tidak akan membahas itu. Roh kebenaran akan menuntun kita kepada satu kebenaran, datang kepada seluruh kebenaran. Banyak kali saya berkata bahwa kekristenan itu kebenaran, tetapi kekristenan tidak dapat menjamin keselamatan kita. Ada amin? Kekristenan, orang Kristen semua tidak dijamin diselamatkan. Karena dijamin diselamatkan adalah orang Kristen yang percaya Yesus, melakukan firman Allah, dan setia sampai langkah yang terakhir. Mereka lah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Katakan kiri kanan, mesti sampai langkah yang terakhir. Amin. Oh, kita mau setia cuma 1 tahun, cuma 5 tahun. Tidak. Kesetiaan kita tidak diukur dari waktu. Tetapi kesetiaan kita adalah penentunya awal dan akhirnya. So itu ada tuh, coba tunjukkan Galatia 3 ayat yang ketiga. Ada ini firman Tuhan ini. Ingatkan pada orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? So itu ada banyak orang Kristen ketika dia bertobat, pertama-tama dia semangat luar biasa, dia kesetiaan luar biasa, dia pengorbanan luar biasa, tapi beberapa tahun kemudian berubah. Ada amin? So itu orang mulai dengan roh. Penyembahan kita mulai dengan roh. Pada waktu orang Samaria datang menimbah air di sumur Yakub, dan Tuhan menyatakan rahasia-rahasia yang luar biasa, dan akhirnya dia bilang, kita mau datang berdoa di gunung ini, karena pada waktu dulu Tuhan hadir di atas gunung. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak lagi seperti itu. Aku, Yohanes 4, 23, 24 berkata, tiba saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Allah adalah roh. Barang siapa datang berdoa, menyembah, harus dalam roh dan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Kita tidak bisa mencapai Tuhan dengan logika kita. Kita tidak mencapai Tuhan dengan pengalaman kita. Kita tidak bisa mencapai Tuhan dengan materi finansial kita. Tapi kita bisa bertemu dan mencapai Tuhan dengan membuka hati, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ada amin? So itu orang yang rendah hati, Roh Kudus akan datang dalam hidupnya. Ada amin? Orang yang tinggi hati, Roh Kudus itu keluar masuk pada dia. So itu di tanah yang datar di bawah, air akan mengalir ke bawah. Di mana ada tempat yang rendah hati, Roh Kudus akan turun bersama dengan saya dan saudara. Ada amin? Katakan kiri kanan, rendahkan hatimu. Amin. Santai saja kita hari ini. Ada amin? Karena banyak orang Tuhan berikan talenta. Talenta itu Thailand, kelebihan, karunia luar biasa. Tapi saya mau katakan, sehebat apapun talenta Anda, tapi Anda tidak diurapi oleh roh Allah, Anda tidak punya kerendahan hati, itu tidak akan berguna. Tapi Anda ketika dipercayakan talenta yang luar biasa, dan engkau penuh kerendahan hati, dan engkau diurapi oleh roh Allah, engkau akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Ada amin? Manusia hanya melihat yang sementara, yang kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18, Rasul Paulus berkata, aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan kekal, sedangkan yang kelihatan hanya sementara.
Ada amin? Kelebihan-kelebihan kita sementara, tetapi urapan yang ada pada kita itu baru bilang permanen. Just temporer, bukan hanya sementara. Melayani Tuhan bukan hanya sementara. Mencintai Tuhan bukan hanya sementara, tetapi mencintai Tuhan adalah tanpa syarat, harus. Ada amin? Matius 22, 37, 38, 39, 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama. Dan hukum yang hampir sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus bilang, bagaimana engkau bisa mengasihi Bapa di surga yang tidak kelihatan, sedangkan orang-orang yang kelihatan, yang membutuhkan saja, orang tidak memberikannya. Katakan kiri kanan, mari orang saling mengasihi. Amin. Katakan kiri kanan, jangan koncudu. Siapa yang yakin sekali di sini masuk surga? Yang yakin sekali masuk surga, angkat tangan. Kita mau tes dulu mengenai iman ini. Bukan berarti kita lebih dari saudara. Yang yakin masuk surga, angkat tangan. Turun tangan. Yang belum yakin masuk surga, angkat tangan. Yang belum yakin. Bagaimana kita kepercayaan ini Pak Tuhan? Mentalitas iman kita bukan diukur sewaktu-waktu, tetapi mentalitas iman kita itu tidak boleh berubah, permanen. Ada amin? Nah, kita mulia ini, kalau betul semua masuk surga. Mau tes dulu yang satu ayat. Wahyu 21 ayat 8. Roh kebenaran membawa kita kepada kebenaran, datang kepada seluruh kebenaran. Wahyu 21 ayat 8, baca kuat-kuat. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Yakin masuk surga, angkat tangan. Yang yakin, sudah kurang tuh yakin. Panako masuk surga enggak? Panako masuk surga enggak? Bukan kita yang bilang, baca itu. Wahyu 21 ayat 8. Penakut itu sama seperti penyembah berhala, masih sama level. So itu tuh takut corona, neraka kan? Ada amin? Siapa lebih hebat, Tuhan Yesus atau corona? Siapa orang takut tuh corona? Oh Pak Pendeta pakai hikmat, biar lepas hikmat, Tuhan Yesus menyertai kita. Ada amin. Matius 10 ayat 30 firman Tuhan berkata, sehelai rambut di atas kepala kita dihitung jumlahnya oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, maka tidak akan jatuh. Ada amin. Satu helai rambut saja Tuhan perhatikan, apalagi satu batang hidung Tuhan perhatikan, apalagi satu nyawa manusia. Ada amin? Amin. Sekali lagi saya mau katakan, penakut tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Katakan kiri kanan, sudah jo tako-tako. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pulang dari tempat ini kita menjadi orang Kristen yang pemberani. Ada amin. Aduh, ini mulai lewat di pohon situ ada setan jabat tunjuk. Merinding sekali kata lewat di batu besar loh. Merinding, ada sesuatu di situ. Di mana imanmu? 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Ada amin. So itu orang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Matius 16 ayat 19. Tuhan sudah berikan kunci kerajaan surga. Matius 13 ayat 11. Otoritas surga sudah ada pada kita. Roh yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar, lebih luar biasa. Ada amin? Bilang di kiri kanan, sudah juta aku setan.
Haleluya. Amin. Karena apa? Jujur, memang ada hamba Tuhan, anak-anak Tuhan enggak takut. Tapi banyak juga yang masih panako. So itu kita hamba Tuhan mesti ingatkan. Ternyata orang dipilih Tuhan, disertai Tuhan, diurapi Tuhan. Roh yang Tuhan berikan lebih besar. Amin. Kita ada YouTube, nama saya Pendeta Jimbrif Siskia Pandeirot. Ada pernah saya doakan, dokter ahli. So mau masuk isolasi, DP Pak Mama telepon. Karena dia tuh dokter ahli ini papa dokter. Dia anak yang tertua dokter. DP adik juga kedua dokter. DP anak adik ketiga dokter. Semua dokter. Semua isolasi, semua tanda tangan di rumah sakit Siloam Manado. Pas semua tanda tangan, ini ibu yang selalu minta doa ke kita karena dia gemim. Dia Pak Pendeta, kita sudah mau baku dapat tapi anak semua isolasi. Kalau semua isolasi, semua mati dia. Haleluya. Kita bilang, kok bagaimana Bu? Pak Pendeta, tolong kasih yang. Kita bilang, ibu percaya enggak? Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat. Percaya. Kita bawa pulang jadi rumah. Jadi tanda tangan pulang. Masih semua pakai DP alat. Pakai semua DP antena, SCTV, RCTI, signal hilang-hilang. Oh, orang kalau signal hilang-hilang minta doi banyak dia tetap kasih. Kalau dulu dia sombong sekali, jadi bagus. Kalau orang sosaki, udah luar biasa. Ada amin? Biar dia koncuru sekali, maka dia so pakai selang, so pakai antena, dia mau jadi baik-baik sekali. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah so di rumah, dia telepon. Saya dan istri pergi. Sampai dia di kamar, memang secara manusiawi kan. So, kurang bobo. Oh Tuhan, haleluya. So ini dan tuh koronces. Tapi Tuhan Yesus bilang tuh Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan memiliki bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Di saat mereka meletakkan tangan orang sakit, dan orang itu akan menjadi sembuh. Ada amin? Jadi otoritas Allah ada pada kita. Dan akhirnya kita bersaksi, dan akhirnya saya dan istri mendoakan. Kalau orang bilang kan mau badekat yang positif sekarang, sobe saya. Kalau dulu, kalau positif, tuh ibu sana positif, orang suka, betul enggak? So kenapa angkat tangan di sini tuh positif? Ada positif di sini? Orang lari pengana semua 5 meter. Kalau dulu, kalau positif orang badekat, betul enggak? Setan ini pekerja untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Ada amin? Yohanes 10 ayat 10 bilang apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan damai serta sukacita, kelimpahan dalam segala hal. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, alangkah indahnya hidup rukun dan damai. Itu kedamaian, pegang tangan, sukacita, baku dapat keluarga. Setan seputus semua dengan apa? Koronces. Akhirnya saya dan istri doakan. Dia bilang kan ini boleh pegang tangan, boleh menyentuh. Tapi kita bilang, ya enggak, urapan Tuhan ada pada saya. Kecuali pendeta itu, dia takut apabila dia hidup dalam dosa. Kalau hamba Tuhan benar-benar hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, tidak akan pernah ada ketakutan dalam hidupnya. Ada amin? Karena hidup kita bukan bergantung kepada situasi kondisi, tetapi hidup kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Ada yang setuju katakan amin? So itu Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimana dengan murid yang kau kasihi itu? Tuhan Yesus bilang, murid yang aku kasihi, itu bukan urusan. Urusanmu adalah layanilah aku. Untuk hidup, DP umur panjang, bukan tompe urusan. Tompe hidup dia umur panjang, kesehatan, keselamatan adalah urusan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Oh kita mau jaga kita diri ini supaya kita umur 90 tahun baru mati. Tidak dilihat dari situ saudara. Kalau saatnya biar lagi kena bilang Tuhan tunggu. Enggak, so antri. Tidak ada yang dapat bertahan.
Tuhan. Ada amin. So itu kalau Tuhan masih kasih sehat, kekuatan, anugerah, berkat, jangan koncudu. Katakan kiri kanan, jangan koncudu. Semua Natal orang ini. Haleluya. Ada lebih pangana bahagi kamari. Ada amin. Oh, kamu lakukan firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus bilang, jika engkau mempunyai 2 helai baju dan engkau melihat satu orang yang tidak punya helai baju, berikanlah 1 helai baju kepada yang tidak punya. Ada amin? Amin. Dan jika engkau sekarang ini engkau mempunyai 2 motor dan engkau melihat yang satu tidak punya motor, berikanlah kepada yang tidak punya. Yang engkau punya mobil, so 2, 3 di garasi, yang satu tidak ada, berikanlah yang satu. Bilang kata cinta Tuhan. Haleluya. Kalau berdoa, Tuhan, nafas ini adalah milikmu. Semua yang ada padaku, milikmu. Aku akan berikan kalau engkau meminta. Kasih jodoh. Haleluya. Apalagi di garasi sudah sampai. Kasih yang tuh orang dari jauh, setengah mati, in drive, aduh enggak ada ini. Mampu enggak kita memberi? Berarti cuma mulu. Haleluya. So itu firman Tuhan bilang 1 Yohanes 3 ayat 15, 18. Marilah kita mengasihi, bukan hanya perkataan, tetapi perbuatan. Katakan kiri kanan, mesti dengan perbuatan. Amin. Yakobus 2 ayat 14 bilang apa? Apa gunanya engkau berkata engkau memiliki iman, tetapi tidak ada perbuatan? Bukankah iman tanpa perbuatan pada hakikat mati? Jadi kalau ada banyak berkat kongkong jodoh, putar balik ngatu firman yang ada pada ngana itu dia. Apalagi semua Natal, tanggal berapa Ibu Gembala Natal di sini? 14. Sabantar malam Ibu Gembala, berapa susah mau DP biaya tuh Natal tanggal 14? 25 juta. Biar Jo, nanti kita tanggung semua. Oh, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Memang kan mau mati tuh doi? Udah kita mau simpang tapi doi kita dah kerja keras. Kita mau simpang tapi doi banyak ini. Seumur 60 ngana simpang terus. PA 63. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah simpang terus di situ. Haleluya. Sekarang kalau masih ada berkat di rekening yang balebe-lebe, kasih untuk Natal tanggal 14. Orang cinta Tuhan Yesus, amin. Natal itu apa? Hari Natal Tuhan Yesus, tempat Tuhan hari Natal, hari lahir. Apa nggak mau kasih for Tuhan Yesus? Matius 2 ayat 11, orang-orang maju dari jauh datang untuk melihat Yesus, dan ketika mereka bertemu Yesus, mereka membuka pintu. Matius 2 ayat 11. Ketika mereka bertemu, mereka menyembah Yesus. Setelah mereka menyembah, mereka mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ada emas, ada pakai cincin di sini. Tahu tanggal 14 Ibu Gembala mesti dorang bawa kemari. Taruh di sini tuh sampul palungan, tanpa sampul palungan pakai yang besar. Sama dia mau saya tidur akan bayi Yesus yang besar. Untuk jemaat sama mesti bawa sampul palungan. Entah anda mau bawa kalung emas, cincin emas, gelang emas, asejo untuk Tuhan gua. Amin. Martu koncudu sebab pikir so ganti dang so koncudu muka lagi. Sebab pikir dia kong kita dang ngana jo terus sampai mati ngana terus. Sekali lagi saya mau tanya, yang yakin masuk surga angkat tangan. So sadiki sekali ya. Haleluya. Yakin masuk surga angkat tangan? Kurang 7, 8, kesiak. Coba terang buka dulu, minta tolong 1 Korintus 6 ayat 9, 10, 11. Tak salah ini, tapi baca ini Alkitab, paling sudah ada mau angkat tangan ini. 1 Korintus 6 ayat 9. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Tunggu. Ada banci di sini?
Kalau ngana banci sini kita bilang ngana, bertobat ngana. Kang ngana bertobat, neraka ngana. Jadi jangan aja senang kau bilang, haleluya. Nah solia-lia ngana cuma bubadiang. Ba usir anjing semoga cius. Anjing so, wow, ini cius. Memang Tuhan dah ciptakan begitu. Tuhan dah ciptakan cuma dua, laki-laki dan perempuan. Ada amin? Jadi kalau ini ada keluarga bencong, banci, bilang pada dia bertobat kasihan. Suruh baca ini ayat Alkitab supaya dia tidak tersinggung. Ada amin? Baca ini, banci tidak dapat apa kasihan. Haleluya. Yang dia pikir dia mau dapat apa. Haleluya. Pas anjing soba gantong di sini, wow. Oh, muncul DP asli. Cuh. Oh, ada kutu DP asli mau simpang. Haleluya. Banci, orang pemburit. Apa tuh pemburit? Laki-laki suka laki-laki, aneh sekali di dunia. Laki-laki kenapa suka laki-laki? Mau apa itu dia mau dapat? Coba pikirkan cuma setengah detik. Laki-laki deng. Laki-laki. Aneh enggak? Aneh. Haleluya. Ayat 10. Pencuri. Siapa yang pencuri milik Tuhan di sini? Angkat tangan. Kita mau pegang bertobat supaya orang semua diberkati dan masuk surga semua. Jangan kaget orang bilang, haleluya, ibadah tiap hari Minggu ada, ibadah-ibadah yang lain, ibadah setelah mati kamari. Tuhan bilang, no, go, sebelah sana ngana. Siapa Tuhan? Kita setia, biar ngana setia, ngana paling keras kepala, dengar firman, tidak pernah lakukan firman. Matius 7, 21, 22, 23, 24. Bukan semua orang berkata Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan firman. Ada amin? Jadi kalau ngana tahu firman kau tidak lakukan, dosa lebih berat. Firman Tuhan berkata lebih baik engkau tidak mengerti firman daripada engkau mengerti firman dan tidak melakukan. Siapa tuh pancuri sini belum dapat hukuman? Dan di negara ini kalau siapa pancuri cuma pancuri ayam jo, ada tuh ibu dah viral mau pancuri singkong. Singkong itu apa? Ubi. Dihakimi di pengadilan, masuk penjara. Banyak orang Kristen yang setia beribadah belum dapat hukuman. Pancuri siapa punya le? Tuhan punya dia pancuri. Tapi nggak mau bebas. Suatu waktu nanti. Matius 25 bilang, suatu waktu nanti anak manusia akan berdiri di singgasana Allah dan akan menghakimi bumi ini. Kaum domba di sebelah kanan, kaum kambing sebelah kiri. Kaum kambing ini yang cuma dengar firman tidak pernah lakukan. Domba ini mendengar dan melakukannya. Dan akhirnya Tuhan Yesus bilang, masuklah kamu kepada kesukaan yang besar. Ada amin? Baru kaum kami dia tangkas semua pada orang. Saya masuk di neraka semua pada orang. Haleluya. Saya rindu kita orang semua di sini kaum domba. Coba tanya kiri kanan, karena domba tuh kambing. Haleluya. Kangke di sini masih banyak dombing. Pencuri. Ini baca. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Apa itu kikir? Bahasa Bitung apa? Apa? Nah, itu dia. Koncudu. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Semua firman ngana so dengar, ngana so lakukan. Tapi kalau satu ini koncudu, kau ngana tidak bertobat, tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Tanggal 14 mau Natal di GPDI ini, jemaat sini tanggal 14. Dan berdoa supaya sebentar malam ada yang bawa apa ibu atau ketua panitia sudah. Berapa sok 25 sudah terselebejo, nanti ada pembagian pendeta-pendeta. Haleluya. Ada amin? Supaya berkat orang juga diberkati. Amin. Bagaimana Tuhan mau kasih itu baru? Tuh lama saja tong simpang. Haleluya. Kalau orang dapat handphone baru, surut 1 tahun udah pakai, tak kasih itu orang. Paling Tuhan bilang, ya suka sih kita mesti bertanggung jawab apa dia.
maka Tuhan kasih itu baru. Ada amin? So itu, kenapa kau tidak dapat berkat-berkat baru? Karena kau judu alias kikir. Ada amin? Bukan cuma kikir uang. Waktu dan Tuhan berhitung. Ada ibadah apa? Doa malam, doa puasa. Tidak ada waktu. Itu kau judu waktu. Kikir waktu. Padahal Tuhan coba kasih waktu, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih anugerah, berkat, penyertaan, perlindungan yang luar biasa. Orang ini harus saling memperlengkapi, saling mengasihi satu sama yang lain. Bukan berarti itu orang paling miskin sana atau tidak perlu pada dia. Kadangkala saya evaluasi dalam hidup saya ya. Kadangkala saya menerima bantuan dan mujizat dari orang-orang yang tidak dihargai. Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Kadangkala saya mendapat bantuan, saya mendapat berkat, saya mendapat pertolongan, justru bukan orang-orang yang kaya. Tetapi saya diberkati menerima jawaban justru pada orang-orang yang tidak dihargai, yang tidak dipakai, seolah-olah dia tidak berguna. Tapi justru dari dia saya diberkati secara luar biasa. Ada amin? Amin. Ada cerita lumpuh dan buta. Lumpuh dan buta. Ada kebakaran, kita sudah bilang. Akhirnya lumpuh tidak boleh berjalan. Buta balia, lumpuh tidak boleh berjalan. Akhirnya tersisa orang dua dalam gedung kebakaran itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang buta bilang Pak lumpuh. Kita kasih yang boleh mau balia jalan mau keluar, tapi kita tidak ada kaki mau berjalan. Akhirnya buta bilang begini, kita ada kaki, maka kita tidak boleh berjalan, mau lihat jalan mau keluar. Akhirnya buta bilang begini, kita badukung jo pangana lumpuh. Dia badukung, dia pegang kuat. Yang buta badukung, lumpuh, dia berjalan. Buta bilang begini, kan dia di atas. Buta bilang, kiri, kanan, terus, kiri. Akhirnya don dua bisa selamat. Jangan melihat kekurangan orang lain untuk menggagalkan berkat dalam hidup Anda. Justru melihat kekurangan lain, kadangkala kita menerima mujizat dan pertolongan. Boleh kita katakan amin? Amin. Oleh sebab itu saya ajarkan kedua lagi. Jangan melihat kekurangan orang lain dengan kacamata kita. Sama dengan Ibu Veka khotbah tadi malam. Ibu Veka tadi malam khotbah di Tondano. Setiap pagi tuh suami istri, Jalia tuh ibu di Birman, setiap pagi dia cuci baju. Akhirnya tuh suami istri ini cuma lihat dari kaca. Di Jalia coba jemur baju. Akhirnya tuh suami istri ini bilang, aduh, tuh ibu bilang, apa? Dia cuci baju kotor terus ya. Dia besok lagi dong balia lagi, dia jemur baju. Kotor lagi. 1 minggu berturut-turut kotor terus. Padahal tiap pagi cuci. Apa rahasia? Ternyata, kenapa 1 minggu kau mengdalia-lia? Setiap cuci, jemur kotor. Ini bapak muncul pikiran sehat. Akhirnya dia pilih ya. Dia pilih ya langsung dia bilang, bersih kok teh. Serta dia balik, dong periksa. Ternyata dong kaca yang kotor. Kadang-kadang lihat dari ngana diri kotor ke orang lain. Orang lain model apapun dia bagus, karena bilang dia kotor. Karena orang mengukur dengan ukuran kita. Saya ingin katakan jangan mengukur kekurangan orang lain dengan ukuran kita manusia. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan kita mau bilang di sini, kalau kita Tuhan izinkan ada di sini, berarti ini rencana Tuhan. Ada amin? Supaya apa? Remind you, mengingatkan engkau. Kaget orang so tak salah tong pelangka, orang tidak sadar. Ada orang so sadar dia salah dan mau bertobat. Haleluya. So itu hamba Tuhan tugasnya adalah mengingatkan, menyampaikan. So itu hamba Tuhan tidak pernah bosan berbicara firman. Karena apa? Untuk keselamatan saya
dan saudara. Ada amin? Katakan kiri kanan, jangan koncudu lagi. Bilang kiri kanan supaya orang masuk surga semua. Aduh haleluya. Kagak cuma persoalan ini koncudu ini. Aduh haleluya. Orang tidak masuk surga. Di Alkitab itu saya pelajari ada 5 dosa yang tidak dapat diampuni. Saya biasa baca Alkitab itu ketika saya bertobat. Saya lahir dari keluarga Kristen. Kita pe papa penatua 27 tahun. Kita pe mama penatua 15 tahun. Kita pe kakak 4 penatua 1 samas. Kita pe adik pendeta di Gemim. Dia pe istri pendeta di Gemim. Jadi kita lahir dari keluarga Kristen yang apa? Ahli Taurat, Farisi, tua-tua jemaat dan Saduki. Yang lawan sama Pak Tuhan Yesus, kita lahir dari situ. Haleluya. Jadi kita tahu DP rahasia. Lahir dari keluarga Kristen yang luar biasa. So itu kita bawa khotbah ini agak cepat-cepat supaya setidaknya apa yang kita bisa sampaikan ini boleh full. Bisa 5 bahan khotbah kita kasih 1 kali hari ini. So itu supaya semua dapat ingat, itu pendeta itu dah sampaikan Kang. Bukan cuma Ibu Faker Robot udah ingat. Ibu Faker Robot kan so ingat-ingat tuh Yesus juru mudiku. Oh Faker Robot. Cuma mau buka di YouTube Jo, Faker Robot. Oh sudah Yesus juru mudi. Kalau kita penama pendeta Jimri Fiskia Pandeirot, mesti 10 kali buka baru dia tak buka YouTube. Haleluya. Biasanya di YouTube saya taruh pelayanan-pelayanan mujizat pelepasan karena Tuhan bawa saya melalui mujizat. Kita divonis dokter, 5 dokter ahli tidak bisa lagi disembuhkan tumor otak dan tumor usus. Saya di rumah sakit Kandau 3 bulan tidak makan, tidak minum, 2 minggu terakhir tidak makan, tidak minum, tidak bisa tidur. Menurut dokter evaluasi tidak mungkin dia akan disembuhkan. Itu manusia. Lukas 1:37, Lukas 18:27. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saya menerima mujizat itu, saudara. Saya menerima mujizat. Oleh sebab itu saya ingin katakan, tidak ada yang bersaksi Pak kita. Tidak ada pendeta yang datang layani Pak kita. Tidak ada. Karena Tuhan tahu karakter saya. Saya pernah pelajari ilmu 9 dotu. Dia bilang 9 dotu, 9 buku itu kita ada belajar. Ilmu terakhir untuk menyempurnakan saja saya belajar. Saya ditanam di Kuala itu 12 hari 12 malam untuk dapat ilmu meringankan tubuh dan ilmu menghilang. So itu pernah kita kasus tahun 96 di Makeret. Polisi 100 orang kepung Pak kita mau cari Pak kita tidak dapat. Karena kita bisa menghilang. Jadi itu dulu. So itu kita bilang kita ada khotbah ini 5-6 bahan khotbah. Kita kasih 1 kali. Kocar kacir semua. Jadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Dan akhirnya setelah saya bertobat, cuma waktu Tuhan datang Pak kita, tidak ada pendeta, karena tidak ada berani pendeta mau datang. Pendeta mau datang Pak kita tetap peleng pada orang. Karena hidup dalam dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus yang datang pertama kali dalam hidup saya, 3 hal yang dia bilang. Ini 3 hal. Dimanapun saya melayani, KKR dimanapun, saya tetap bersaksi itu. Panggilan Tuhan bagi saya. So itu pendeta biar dia bilang pendeta Gemim keras sekali, tidak mau baptis Islam. Kalau duduk sama-sama dengan kita, tapi Yesus tahu. Atau Katolik paling keras, dia anti baptisan Islam. Kalau duduk sama-sama dengan kita, orang baca Alkitab, saya doakan dia 1000% dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui baptisan Islam. Ini bukan sombong. Saya baptis orang bukan KKR besar ini, person to person. Cuma konseling pribadi. Orang-orang sakit, melalui saya doakan tumor ganas disembuhkan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Saya doakan orang dan saya injili. Sebelum saya doakan, kita bilang, ngoni mau sembuh. Tapi satu kita permintaan, apa? Mesti baptis Islam. Jadi sebelum kita doakan, mesti itu dulu. Kita bilang, kali mau, suruh berdoa apa ngoni pendeta. Atau kalau pastor, pi berdoa apa ngoni pastor. Nah setelah saya doakan, mereka disembuhkan. Dan akhirnya mereka harus dibaptis. Dan cuma melalui pelayanan konseling pribadi lepas pribadi, kita bersyukur kita sudah bisa baptis orang kurang lebih 1.400 orang. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Yesus.
termasuk keluarga saya yang mengusir saya, orang tua papa mama saya, kakak-kakak saya, semua keluarga saya yang tidak menerima saya karena saya dibaptis Islam. Saya puasa 2 tahun, hanya jam 10 malam saya makan, saya minum, kurang lebih 2 tahun. 1 bulan 1 kali saya harus puasa, 3 hari 3 malam enggak makan, enggak minum. 1 hari saya harus baca Alkitab 8 jam. 1 hari saya harus menyembah 9 jam. Duduk dalam hadirat Allah. Saya bisa berbicara dengan Roh Kudus sama dengan manusia. Apa yang akan terjadi besok, Roh Kudus bisa bicara sama saya. Boleh mau uji sebentar, 5 orang datang di sini yang belum saya kenal, dia belum pernah kenal saya. Boleh mau uji itu Roh Kudus yang ada sama saya. Ini mungkin mau menyombongkan, tetapi saya mau katakan ini untuk kemuliaan Yesus. Ada orang yang belum pernah kenal saya belum pernah bertemu dengan Anda, boleh datang di sini 5 orang. Sebentar. Roh Kudus pasti akan membukakan kepada saya rahasia-rahasia yang terjadi dalam hidupnya yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Tanpa manusia sampaikan kepada saya. Saya bisa tahu. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang tidak terbatas. Andalan saya dalam pelayanan itu adalah Roh Kudus. Saya harus punya waktu membaca Alkitab. Saya harus waktu untuk menyembah Dia. Saya harus punya waktu untuk doa dan puasa. Kadangkala orang bilang pada kita, ini pendeta Jim Brief ini aneh, tidak pernah tidur. Karena apa? Saya saking rindunya dalam hadirat Allah. Kalau menurut saya, 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, siapa yang mengikatkan diri dengan Roh Allah, dia akan menjadi satu dengan Dia. Ada amin? Rahasia-rahasia yang tidak kita lihat sama manusia, Allah mampu membukakan dalam hidup saya. Ada amin? Banyak hal. Nanti uji salah satu worship leader. Saya rindu Anda ada di sini sebentar, agar supaya Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup Anda. Jangan mengukur kekuatan manusia dengan apapun yang ada pada kita. Karena kita semua terbatas. Roh Kudus yang kita punya adalah Roh Kudus yang mampu membuka apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ada amin? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya saya katakan tadi, ini saya berdiri di sini karena masih pertama, kasana kamari kita pakai khotbah, kasana kamari kita pakai kesaksian. Karena satu tujuan, saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Bukan karena mau menyombongkan saya lebih dari saudara, tidak. Karena Tuhan mempercayakan saya berdiri hari ini. Bayangkan, kalau Anda buka Yohanes 16 ayat 13. Saya rindu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mau sampaikan Pak Jemaat dengan kerinduan saya. Saya sudah katakan waktu lalu, saya adalah pendeta hamba Tuhan yang kalau mau khotbah, tidak pernah siapkan khotbah. Tidak pernah saya siapkan khotbah. Saya hanya menjaga terus, menyatu terus dengan Roh Kudus, di kendaraan atau dimanapun. Kalau semua berdiri begini, pasti Roh Kudus pasti sampaikan firman yang saya harus sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ada amin? Bukan berarti yang sadia khotbah kong kita bilang salah. Tidak. Sesuai dengan karunia, ketaatan, dan jam terbang kita dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Itulah sebabnya saya sebagai hamba Tuhan hanya tunduk kepada Roh Allah. Karena menurut saya, Roma 8 ayat 26, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. 1 Yohanes 2 ayat 27, pengurapan yang ada di dalam diri kamu yang dapat mengajarkan kamu untuk menyampaikan hal-hal rahasia. Ada amin? Roma 8:28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi. Jadi kekuatan roh yang tidak terbatas mengungkapkan, menyampaikan, memberkati saya dan saudara. Bayangkan, saya rindu Anda diberkati dengan bagaimana kita bisa mendapatkan urapan 2 kali ganda. Urapan 2 kali ganda. Tadi kita sudah masuk pertama, orang Kristen memuji Tuhan, Allah bertakhta, Mazmur 22 ayat 4. Ketika kita memuji Tuhan dengan lagu rohani, Dia bertakhta, sampai bertakhta. Tapi ada yang lebih lagi dari situ. Setelah puji-pujian, ada kalau di tabernakel itu, habis puji-pujian, buka pintu itu ada tabernakel sebelah kanan, harus ada meja penyampaian firman, sama seperti ini. Setelah penyampaian firman, ada meja roti pertunjukan, ada perjamuan kudus. Nah, setelah puji-pujian ada firman. Setelah ada firman, ada Yohanes 4, 2, 3, 4. Ada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus ada penyembahan?
supaya hadirat itu turun. Hasil dari puji-pujian dia bertakhta. Hasil dari penyembahan hadirat Allah turun. Apa itu hadirat? Hadirat itu adalah pribadi Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Setelah pribadi Roh Kudus turun, ini Roh Kudus seturun 4 orang, penyembahan kita merasakan kehadiran Tuhan ketika kita buka hati, maka dia akan berikan urapan. Hasil dari puji-pujian rohani, dia bertakhta. Hasil dari penyembahan dalam roh dan kebenaran, hadirat Roh Allah turun. Hasil dari hadirat Roh Tuhan turun, kita akan menerima urapan. Urapan itu apa? Urapan itu adalah eksosia. Eksosia itu adalah dunamus. Dunamus itu adalah ledakan, kekuatan. Ada otoritas Allah. Hasil dari penyembahan itu kita terima urapan. Urapan itulah yang kita pakai untuk melayani firman. Melayani sebagai singers, melayani sebagai worship leader, bukan pakai topeng pengalaman. Kita kuasa pengalaman, worship leader, so enggak butuh penyembahan. Itu salah, itu keliru. Tetap sekalipun kita sudah dipakai Tuhan dengan pengalaman-pengalaman, butuh namanya penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Agar supaya penyembahan kita tidak basi. Penyembahan kita bukan biasa-biasa, tetapi penyembahan kita menyentuh hadirat Allah. Hadirat Allah boleh turun. Hasil dari penyembahan adalah hadirat. Hadirat, hasil dari hadirat adalah urapan. Hasil dari urapan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ada amin? So itu dalam penyembahan itu butuh namanya orang buka hati bagi Tuhan. Bukan melalui manusia kita akan diurapi. Bukan melalui manusia kita akan disembuhkan, dipulihkan. Tetapi membuka hati, hadirat Roh Kudus turun, dia akan masuk, dia akan bekerja dalam hidup Anda, saya dan saudara. Amin. Dan yang paling terakhir, yang saya ingin sampaikan, urapan 2 kali ganda adalah 2 Raja-Raja 2. Ayat yang pertama di situ perikop di atas adalah Elia mau naik ke surga. Apa rahasia di situ? Akhirnya Elia berkata kepada Elisa, Elisa tunggulah engkau di sini, karena Tuhan menyuruh aku ke Gilgal. Apa maksud Gilgal? Kalau Gilgal boleh minta tolong secepatnya. Yosua 5 ayat 9, coba cepat. Yosua 5 ayat 9. Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Gilgal adalah tempat kita melepaskan Mesir. Mesir itu berbicara apa? Perbudakan. Mesir berbicara apa? Dosa, perhambaan, semuanya. Belum mengampuni orang lain, itu Mesir. Saya bilang tadi, ada 5 dosa tidak dapat diampuni. Dosa yang pertama, tidak mengampuni. Matius 5, 14, 15. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Ini satu bahan khotbah lagi. Dosa yang kedua tidak dapat diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil mengampuni setiap dosa kita apabila kita mengakui. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah tidak mengakui. Katakan kiri kanan, mesti saling mengakui. Karena kalau tidak mengakui, dosa kita tidak dapat diampuni. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Dosa yang ketiga tidak dapat diampuni. Lukas 12 ayat 10. Menghujat anak manusia masih dapat diampuni. Menghujat anak manusia dapat diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Di dunia ini dan dunia akan datang. Ada amin? Dosa yang berikutnya yang tidak dapat diampuni. Yesaya 18, 31, 32. Allah tidak mau orang mati dengan keinginannya sendiri. Mati minum baygon tidak dapat diampuni. Mati bunuh diri tidak dapat diampuni. So itu kalau ada rencana mau bunuh diri, batalkan itu. Biar masalah berat. Biar orang cowok sondak mau dia bilang sondak ada sondak mau laku. Biar kata sondak mau laku, biar orang hidup untuk Tuhan. Amin. Jangan babodok diri. Ada amin. Karena mati bunuh diri tidak dapat diampuni. Ini firman Tuhan yang katakan. Nah, urapan 2 kali ganda. Apa itu urapan 2 kali ganda? Dari Gilgal, orang lepas semua celah Mesir. Baru Elia bilang, tunggulah engkau di Gilgal. Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tuhan menyuruh aku ke Betel. Elisa bilang, demi Tuhan Allah yang hidup dan demi hidupmu, aku akan ikut bersama engkau. Setelah di Betel, apa arti Betel? Kejadian 28. Disitulah Yakub bergulat dengan Tuhan dan dia menang. Dan akhirnya dia melihat tangga dari tempat itu ke langit dan dia melihat malaikat turun naik di tangga itu.
Saya mau katakan, sekalipun kita sudah dibawa dengan berkat-berkat, dengan pemakaian-pemakaian yang luar biasa daripada Tuhan, tapi saya mau katakan, bukan di Gilgal tempat menerima urapan 2 kali ganda, bukan di Gilgal, bukan di Betel. Akhirnya Elia berkata, Elisa, tunggulah engkau di sini, karena Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Apakah di Yeriko menerima urapan 2 kali ganda? Bukan. Yeriko adalah tempat di mana orang-orang akan mengalami masalah padang gurun yang luar biasa. Yaitu apa? Orang yang turun dan akhirnya dia dirampok habis-habisan, dibiarkan. Di Yeriko ada tantangan peperangan rohani yang luar biasa. Engkau akan mengalami namanya ketidakadilan. Engkau melakukan kebenaran tapi engkau disalahkan. Itu Yeriko. Dan akhirnya Elia berkata, tunggulah engkau di Yeriko. Tuhan suruh aku ke Yordan. Dan Elisa berkata, demi Tuhan Allah yang hidup dan demi hidupmu, aku akan ikut engkau bersama engkau di Yordan. Saya mau katakan, di mana tempat menerima urapan 2 kali ganda? Bukan di Gilgal, bukan di Betel, bukan di Yeriko, tetapi di Yordan. Dan Elia sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada Elisa, Elisa, mintalah apa yang kau mau minta sebelum aku diangkat Tuhan daripadamu. Dan dia berkata, saya ingin memiliki 2 bagian rohmu. Dan Elia berkata, permintaanmu sangat berat, tapi jika engkau melihat aku terangkat ke surga, maka engkau akan menerima urapan 2 kali ganda. Dan akhirnya Elisa menyaksikan bagaimana Elia terangkat ke surga. Melihat kemuliaan butuh namanya kekudusan. Ibrani 12:14. Hidup berdamai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Saya minta pemain musik ada di sini. Saya minta maaf agak panjang, tetapi saya rindu Anda semua diberkati dengan saya ada di sini. Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya, Roh Kudus Yesus. Saya minta beberapa menit ini, saya minta buka hati. Kalau Roh Kudus suruh saya menjamah di bagian belakang atau di bagian sana, saya akan pergi. Karena saya biasanya mengalir dengan keinginan roh itu. Tuntunan roh. Sekalipun mungkin Anda tidak sampaikan kepada saya pergumulan Anda, Roh Kudus bisa menyampaikan kode dalam kekuatan roh itu. Agar supaya kita semua dipuaskan dan diberkati hari ini. Terpuji-pujilah namamu, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, haleluya saudara-saudara. Terima kasih, satu kehormatan kembali lagi dipercayakan oleh Ibu Gembala bersama seluruh sidang jemaat yang ada untuk percayakan kami jadi saluran berkat pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, Allah baik, Allah yang luar biasa. Semua kita kedapatan baik-baik saja daripada anugerah Tuhan. Tidak lepas daripada kasih sayang Tuhan, kasih karunia Tuhan yang boleh ada bersama-sama semua kita. Haleluya. Puji Tuhan, tidak berlambat saya undang kita bangkit berdiri. Ada titipan dari Ibu Gembala. Kalau mau menyanyi silakan menyanyi. Kebetulan orang ada mungkin hampir 10 orang. Nanti saya bantu juga habis firman. Atau lihat bagaimana keberadaan. Dan puji Tuhan. Nah saudara-saudara, kita buka dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Orang akan bergantian baca. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Saya yang lebih dulu ayat 16 dan seterusnya begitulah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 20 kita sama-sama baca ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak dalam pikiran. Sejak dunia diciptakan
sehingga mereka tidak dapat berdalih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan. Ya, saudara, dikatakan Paulus mempunyai satu keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Baiklah kita katakan, aku juga mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Katakan di sesama teman kita. Haleluya. Saya punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Injil ini adalah kekuatan Allah. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Apa kabar baiknya? Ya, bahwa dengan percaya kita memperoleh kebenaran. Dengan percaya bukan upaya, bukan perbuatan. Kita dibenarkan Allah. Sebagaimana Allah memperhitungkan kebenaran kepada Abraham lewat percayanya, itu yang dilakukan bagi semua kita. Itu ada dalam Roma 4, saudara bisa baca. Saudara, ada banyak-banyak ayat untuk pembuktian, ya. Tetapi kita belajar dulu tentang kebenaran. Hukum Taurat membenarkan orang bila orang tersebut melakukan hukum itu. Dan dia akan hidup olehnya. Itu hukum Taurat. Kriteria hukum Taurat capai apabila orang tersebut melakukan kebenaran itu dengan sempurna tanpa cacat dan dia boleh hidup. Namun dengar baik, di dalam hukum kasih karunia, Yesus membawa hukum kasih karunia. Kebenaran karena percaya. Haleluya. Nah, ini beda ya, beda. Perlu perbuatan. Sekalipun Efesus menerangkan, bukan hasil perbuatanmu engkau dibenarkan, tapi anugerah Allah. Haleluya. Namun kita lihat di sini, saudara tidak akan pernah bisa masuk ke tempat kudus itu untuk lakukan kebenaran, karena saudara akan mengalami apa yang kesia-siaan, apa yang namanya jadi tidak berdaya. Sebab kriteria hukum Taurat, lakukan dari misalnya ada 10 hukum, 9 orang lakukan, 1 salah, salah semua. Nah saudara, dengar baik, oleh keturunanmu segala bangsa akan diselamatkan. Keturunan dalam hal ini adalah Yesus Kristus. Perjanjian keselamatan lewat Yesus Kristus. Dan Allah memberi kesempatan semua kita untuk ada di tempat kudus itu, yaitu dalam tubuhnya yang kudus. Saudara, coba saudara hitung. Kontoran kedapatan kudus sehingga orang layak ada di tempat kudus. Haleluya. Saudara tahu pelajaran tabernakel, imam besar pada saat itu siapapun dia memasuki ruangan kudus, itu tetap ada sikap atau ada perbuatan berjaga-jaga, di mana setiap imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus diikat pinggangnya. Haleluya. Dengan catatan kalau tu tali sunyak bagerah, berarti dia somati. Kalau dia somati tarik jo, so mati, so mesti tarik. Di mulai ada orang masuk ke dalam, pasti mati. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya, saudara bayangkan kasih karunia, kita boleh ada dalam tubuh Kristus, bukan karena perbuatanku atau perbuatanmu. Itulah pembenaran yang Allah anugerahkan, bukan dari hasil perbuatan. Namun saya katakan, kedua-dua hukum ini, hukum Taurat maupun hukum kasih karunia, membutuhkan perbuatan. Ya, karena dikatakan oleh firman Tuhan, iman tanpa perbuatan, nol besar. Haleluya. Tapi untuk ada di dalam tubuh Kristus, di dalam tubuh yang mulia, di dalam ruang yang suci atau maha suci, perlu kasih. Itulah anugerah. Dan saudara, untuk ada dalam tubuh Kristus, kita akan dibedakan dari segala bangsa yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Mari kita buka di dalam ya, Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini, saudara.
16 berkata begini. Dari mana akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Jadi, untuk supaya mengetahui bahwa ada Allah dalam kehidupan kita, maka kita bisa melihat kita dibedakan dengan segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini segala bangsa, saudara. Ada perbedaan. Bagaimana Anda dengan tetangganya ada beda, ya. Apalagi dengan sebelah rumah harus lebih berbeda. Ya, karena Allah bersama saya dan bersama saudara. Amin. Jadi ada kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kehadiran Allah. Kasih karunia ini dalam hal ini kita tentang kasih karunia. Tapi pada hari ini kita berbicara kasih karunia ini adalah kehadiran Allah di tengah-tengah hidupmu dan hidupku. Ketika dia hadir di dalam kehidupan saya dan saudara, kita jadi berbeda dengan orang yang ada di luar sana. Nah, saudara-saudara, ada tawar-menawar, ada cerita di pasal 33 ini. Di mana Allah sudah tidak ingin lagi berjalan bersama bangsa ini. Di pasal 5 dikatakan, kalau kita ada di tengah-tengah, di ayat yang kelima dikatakan, kalau kita ada di tengah-tengah engkau, maka engkau akan mati. Ya, ayat 7 coba kita baca. Sesudah itu Musa mengambil, sebentar. Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Haleluya. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ya, ada tuh cerita sesaat saja Allah bersama-sama dengan kita, maka kita akan binasa. Nah, saudara-saudara, tetapi Musa menuntut dan umat menuntut ada di tengah-tengah mereka. Maka Tuhan menjawab di dalam ayatnya yang ke-19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lanjut. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku. Ya. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Jadi Allah menempatkan umat ini di atas gunung batu. Ya, supaya ada kesempatan bisa lihat Tuhan. Maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Ini Allah memaksakan situasi yang sebetulnya belum harus terjadi. Sebab situasi ini adalah situasi di mana ketika Yesus hadir dalam dunia ini. Ya, di mana aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Tapi karena Musa menuntut, meminta supaya Allah hadir di tengah-tengah mereka, maka Allah membuat satu cara di mana dia meletakkan mereka di atas gunung batu. Bukankah Yesus sebagai gunung batu? Bukankah Yesus sebagai batu dasar?
Yang kita semua akan dibangun di atas batu dasar itu. Entah bagaimanakah orang membangun, apakah membangun dengan kayu kering, ataupun rumput kering, ataupun seperti emas, perak, dan sebagainya. Ya, terserah kita membangun seperti apa. Tapi yang pasti, kita dibangun di atas batu dasar, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana umat ini menjadi layak. Di dekatku, kata firman Tuhan, ada gunung batu. Bukankah dia telah naik, duduk di tempat yang maha tinggi, di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus sebagai pendamai. Di dalam Yesuslah kita memiliki kebenaran itu, pembenaran itu. Haleluya. Pembenaran itu terjadi karena kasih karunia. Dan memang benarlah Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-16. Katakan begini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17 katakan begini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya. Oleh Yesus Kristus kita boleh mendapatkan pembenaran. Oleh Yesus Kristus kita mendapatkan kasih karunia. Haleluya. Saudara mesti paham dua hal ini ya. Kasih karunia kepada kita diberikan iman. Ya. Oleh kasih karunia kepada kita diberi iman. Semua berdasarkan kasih karunia Allah. Saudara ketika disuruh mengampuni 77 kali 7 kali. Murid-murid kewalahan. Orang bilang pada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Kami tidak mampu berbuat itu. Haleluya. Dan memang benarlah, mungkin lebih cepat kalau orang agak ke sana kan. Coba Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12. Bukan Roma 12 pasal kedua. Coba ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. Di sini kita belajar, di sini kita sadar bahwa imanmu dan imanku itu anugerah, bukan hasil pencapaian kita mengkuat-kuatkan kepercayaan, bukan. Itu anugerah Tuhan. Orang yang mencoba mengkuat-kuatkan percaya kepada Yesus adalah Petrus. Oh, dorang sontong Pak Bro, lewat dulu Pak kita. Ya, tapi apa yang terjadi ketika masa tiba, hanya anak perempuan kecil bicara, bukankah engkau bersama-sama dengan? Oh nyanda. Jadi saudara, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan, tapi kita boleh berandalkan kekuatan menurut ukuran iman yang Tuhan taruh sesuai dengan kekuatan kita. Itulah sebabnya dalam hal ini, kita lihat situasi dan kondisi dan kita harus peka. Kalau ada sesuatu yang menuntut melebihi kemampuan dan kekuatan kita, cepat-cepat berseru kepada Tuhan. Dia akan memberi kekuatan. Dia akan memberi kekuatan. Kekuatanmu, tapi oleh Roh Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara mesti bedakan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Ketika kita berbuat, kita akan hidup olehnya.
Saudara bikin misalnya ini bunga ini. Ini begitu indah. Kita berbuat, kalau kita tidak punya talenta, kita tidak ada kemampuan membuat bunga, rangkaian bunga ini, pasti tidak akan sebagus ini. Dan kita akan diberi nilai, akan dihargai sesuai dengan. Percayakah saudara dalam setiap perbuatanmu Allah tuntut kesempurnaan? Kalau Allah menuntut tidak akan pernah capai kesempurnaan itu. Tapi saudara bisa capai kesempurnaan itu berdasarkan kasih karunia oleh Yesus Kristus. Contoh, apa bunyi dasar iman? Itu berbicara tentang percaya kepada Yesus. Itu Galatia 3. Sebelum iman itu datang. Berarti iman tadinya belum datang. Ya. Sebelum iman itu datang, tapi sesudah iman itu datang, maka kita semua berjalan sesuai dengan iman kepada Yesus. Iman adalah percaya apa yang Yesus bisa buat. Dan dia bisa buat segala-galanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya sudah angkat tadi, iman adalah percaya kepada Yesus. Jadi percaya kepada Yesus adalah sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Haleluya. Bukti dari segala sesuatu. Lihat. Jangan lihat, tapi ada bukti. Ada bukti. Apa? Kita percaya pada Tuhan Yesus, pasti jadi. Haleluya. Jadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu kita harapkan. Yesus adalah sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bunga yang cantik dan sempurna ini adalah kita taruh dalam dasarnya, kita berharap pada Yesus untuk jadikan ini seperti ini. Ya. Jadi Yesus, lewat Yesus bunga ini pasti jadi. Lewat Yesus maka kehidupanmu akan jadi sempurna sama seperti Yesus. Bukan upayamu, bukan perbuatanmu. Boleh paham kira-kira ini? Saya berusaha untuk menerangkan. Sebab ini dasar, kita jangan salah kaprah. Salah satu artian daripada Injil, bahasa Inggrisnya adalah gospel selain kabar baik. Salah satu arti daripada Injil adalah doktrin. Saudara paham? Itu adalah doktrin. Maaf bicara nyong, boleh turun tuh kaki. Itu adalah doktrin. Kalau berbicara doktrin, tidak boleh dirubah, saudara. Itu aturan bakunya. Di mana segala sesuatu kita bisa capai dengan Yesus Kristus. Bukan upayamu, bukan perbuatanmu. Tapi lewat kasih karunia. Makanya ada ayat, bukan sembarangan ditempatkan ayat ini. Bila besok kamu akan pergi ke kota Anu. Katakanlah seperti ini. Bila Tuhan kehendaki, besok aku akan pergi ke kota Anu. Kendati apa yang ada. Mungkin kalau kita lihat ada pesawat, nggak perlu bilang Tuhan kehendaki. Karena kita ada oto, kita ada pesawat, pasti bisa pergi. Tapi segala sesuatu adalah kasih karunia. Allah mau kita hidup di dalam kehidupan seperti ini. Karena ini adalah doktrin yang Yesus lepaskan supaya kita semua sama seperti Kristus lewat rendah hati minta dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Sebab memang benar bahwa kesempurnaan iman hanya lewat Yesus Kristus. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Coba lihat. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua katakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Siapa yang atur? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan bawa iman kita pada kesempurnaan. Kalau hari ini sobat yang mulai tua,
Ya, so 56 tahun kita ini. Tapi kita akui, tapi iman belum sempurna. Kita belum sempurna sama seperti Kristus. Berarti dalam kehidupan saya, ada banyak kali mungkin kita ambil alih. Yang memimpin. Saudara saya SDGP. Bayangkan itu, ya kenal itu Yesus. Dari SDGP. Ya, orang besar di sini. Lama di sini. Haleluya. Memang sejak dari kandungan Pentekosta. Haleluya. Tetapi kesempurnaan belum tercapai. Berarti hidup saya tidak sepenuhnya saya serahkan kepada Yesus untuk dipimpin. Tapi kalau Yesus yang pimpin, pasti capai itu kesempurnaan. Masa Allah berdusta? Dia mau dan dia ingin semua kita mencapai kesempurnaan yang sempurna. Tapi kalau kita tidak capai kesempurnaan, karena engkau dan saya tinggi hati. Saya sudah katakan satu perumpamaan, kalau besok kita mau ke kota Anu, katakan kalau Tuhan kehendaki. Bayangkan hal sepele pun harus bilang kalau Tuhan kehendaki. Haleluya. Itu menunjukkan kerendahan, itu menunjukkan serba besar engkau di hadapan Tuhan. Kecil, biarlah aku rendah, aku berkurang-kurang, dan engkau yang bertambah-tambah. Haleluya. Pola hidup, kalau falsafah hidup saya dan saudara seperti ini, maka kita akan capai level kesempurnaan. Karena kita dipimpin oleh Tuhan. Ingat baik, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Artinya kesempurnaan itu ada bukti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Markus 11 ayat 24. Kalau kita meminta sesuatu, anggaplah kita sudah terima. Haleluya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini dasar iman, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau di masa hukum Taurat, engkau harus bercapek-capek. Berbuat segala sesuatu untuk capai itu apa yang kita inginkan terjadi. Tapi di zaman kasih karunia, engkau percaya engkau sudah terima. Engkau percaya engkau sudah miliki kesempurnaan sama seperti Kristus. Engkau harus percaya engkau sudah miliki dan akan hidup di dalam kesempurnaan itu. Karena engkau dipimpin oleh yang sempurna itu. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang tidak sia-sia, dia memberi kasih karunia kepada hidupmu dan hidupku. Untuk capai di kesempurnaan. Itulah sebabnya saya tidak perlu saudara menangis-menangis di depan muka sini. Tapi biarlah engkau menangis secara pribadi dengan Tuhan. Ketika engkau pulang ke rumah sebentar, katakan, Tuhan, sekian puluh tahun kita iring Tuhan. Tapi kita belum sama seperti Tuhan. Kita yakinnya ada orang yang mengaku dia sesama dengan Tuhan dalam kesempurnaan. Kalau mau datang, mari kita mau undang, mari yang tidak sempurna maju ke depan. Pastinya tidak ada yang mau maju. Tapi biarlah itu menjadi pengakuan pribadimu dengan Yesus Kristus. Biarlah itu menjadi satu keinginanmu. Percayakah saudara, di dalam Yeskiel 36 ayat 23, Tuhan akan beri hati baru, roh yang baru dalam hidup kita. Katakan begini, aku mau Israel memintanya apa yang aku. Kita harus meminta kepada Tuhan. Kalau kita minta belum tercapai, ketika kita menjalani, kan itu iman harus dengan perbuatan. Kita menjalani, kedapatan kita tidak mampu. Berseru kepada Tuhan, Tuhan kita masih gagal di sisi ini. Beri kekuatan, dengar baik di dalam ayat pokok yang kita baca. Itu Injil adalah kekuatan. Akan mengalir satu kekuatan yang besar dalam hidup saya dan hidup saudara. Ya, haleluya. Ayat 20, Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya. Kekuatan itu ada di dalam. Ya, Paulus katakan, dihimpit tapi tidak pernah tagepe. Mau dibinasakan, tidak pernah binasa. Bahkan ketika dia jadi lemah, dia jadi kuat.
Haleluya. Kan mereka menemukan ketika mereka lemah, mereka kuat. Ya, itulah sebabnya mereka mau menanggung penderitaan Kristus. Bahkan mereka rela digergaji. Mereka rela dimatikan secara sadis. Ya. Karena mereka punya harapan. Ada dalam kelemahan, ada dalam kekuatan. Haleluya. Sehingga apakah yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak ada, saudara. Saudara, dengar baik. Kita sudah baca di dalam Yohanes pasal 1 tadi, bahwa kita mengalami kesempurnaan di dalam Dia. Haleluya. Nah, di dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 17 diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini karena dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau boleh saya tambahkan, ada satu kata yang hilang, kebenaran. Karena dia bawa kasih karunia dan kebenaran. Itu disimpulkan di dalam ayat 17. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudara, Yesus kebenaran bukan cuma for Yesus, saudara-saudara. Ya. Tetapi Efesus 1 ayat 23, apa katakan Efesus 1 ayat 23? Kita sotal godek kok ini. Jadi hal bicara jika tagi kita pilih lidah. Efesus 1 ayat 23, coba lihat. Apa dikatakan? Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa yang dipenuhkan dalam kehidupan jemaat, saudara-saudara? Coba saudara dengan cepat saja ya. Kemurahan Tuhan. Efesus 4 ayat 11, coba dimulai. Orang akan baca sampai dengan ayat 16. Efesus pasal 4 ayat berapa tadi? 11 ya. Dan ialah maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kembali dulu ayat 11. Garis bawahi, dan ialah yang memberikan, ya, dengar baik-baik. Jangan sampai hilang DP mata rantai. Ini yang penting, dialah yang memberikan. Ayat tadi berapa? 13 ya. Telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dia dipenuhi dengan apa? Kasih karunia dan kebenaran. Jadi dialah juga yang memberi agar kita supaya mencapai kepenuhan. Yang dinamakan oleh firman Tuhan ini adalah kepenuhan Kristus. Nah, kepenuhan Kristus itu apa? Coba baca ayat selanjutnya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berarti kepenuhan Kristus adalah kepenuhan kasih. Haleluya. Kebenaran di dalam kasih, kata firman Tuhan. Saudara dipenuh dengan kasih, maka saudara akan memiliki berkat-berkat rohani, akan memiliki kekayaan-kekayaan surgawi. Sebagaimana seorang pengkhotbah bisa berkhotbah dengan hikmat daripada Tuhan. Sebagaimana seorang hamba Tuhan atau gembala bisa berdoa dan mengalir mujizat. Itu dasarnya kepenuhan Kristus. Itu dasarnya adalah anugerah pemberian Tuhan. Haleluya. Kasih. Ayat 16.
Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangunnya di dalam sekuat kuat. Di dalam, kalau malu-malu mau bilang wajar. Karena itu kasih bukan orang produk. Kasih itu gift. Kasih itu anugerah Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Kasih itu pemberian Allah. Kasih itu pemberian Allah. Allah adalah kasih. Ya. Kita ada di dalam Dia, kita harus punya kasih ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara baca di rumah, dalami baik-baik pasal 3, pasal yang keempat ini. Kalau saudara tidak punya kasih, berarti Allah tidak ada di dalam hidupku dan hidupmu. Tapi kalau Allah ada di dalam hidupku dan hidupmu, kita punya kasih. Orang Israel dalam Keluaran 33 minta Allah hadir. Kasih karunia hadir. Itu dengan kata lain, Allah hadir itu kasih mesti hadir. Kalau kasih itu hadir, maka engkau melakukan perkara-perkara besar. Engkau akan dibedakan dengan semua bangsa di muka bumi ini. Itu yang membuktikan kasih karuniamu ada dalam kehidupan kami. Yaitu di mana engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Maka itu jadi beda antara saya dengan orang di luar sana. Karena ada Allah di dalam kehidupan kita. Allah adalah kasih. Allah mau dalam Kristus kita penuh dengan kasih. Kepenuhan Kristus adalah kepenuhan kasih. Level iman dengan kata lain karena ini anugerah Yesus. Level iman ditentukan seberapa besar kasihmu kepada sesama. Seberapa besar kasihmu kepada Tuhan Yesus. Saudara bayangkan orang kaya yang meminta sempurna. Juallah hartamu. Bagikan pada fakir miskin. Dan ikutlah aku. Mau sempurna kan? Dia bilang, oh hormati orang tuamu. Sudah Tuhan, tak sobeki itu. Apa leh? Dia tantang Tuhan. Apa leh? Ada ya? Semua tak sobeki. Jual hartamu. Bagikan kepada fakir miskin. Dan ikutlah aku. Haleluya. Saudara, tolong multimedia. Cari kalau engkau sebagai Yesus memberi nyawa, maka kita juga harus memberi nyawa bagi saudara. Kalau tidak salah di 1 Yohanes 3 kalau tidak salah atau Yohanes 4. Kita harus memberi nyawa. Itu pemberian yang terbesar. Orang kaya hanya disuruh memberi harta. Baru satu level di bawah kesempurnaan. Harta kan lebih direndah daripada nyawa toh. Buat apa dapat harta tapi nyawa binasa? Haleluya. Ada tuh ayat itu? Nah, demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita untuk saudara-saudara kita. Orang kaya ingin sempurna. Yesus cuma minta, bukan sempurna yang benar seperti yang Yesus targetkan dalam doktrinnya kasih karunia. Yesus cuma minta serahkan nyawa, serahkan hartamu, bukan serahkan nyawa. Tapi apa orang kaya baking? Ini boleh baking. Yang kita kenal tompe orang tua, Cilance. Ini kita tahu diberkati Tuhan. Tapi jujur saja, kita lebih miskin dari Cilance. Kita hanya berani mau kasih tapi seluruh harta pada fakir miskin. Karena kita level iman belum peningkatan. Tapi kalau kita tahap level iman sudah sempurna, sama seperti Kristus. Jangankan harta, hele nyawa orang boleh kasih buat saudara-saudara yang ada. Haleluya. Bisa lihat pencapaian level rohani iman saudara sampai seberapa besar saat ini. Kalau kita belum rela, jangan dulu nyawa, belum rela serahkan harta, berarti masih jauh, perlu peningkatan lagi untuk capai level yang Allah inginkan. Sebagaimana Yesus serahkan nyawa, maka kita juga harus rela menyerahkan nyawa. Level kesempurnaan ada di sini. Inilah rahasia kasih karunia.
Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka ada satu kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang besar akan mengalir dalam hidup kita. Saudara belum alami mungkin, tapi saudara-saudara yang lepas daripada kebiasaan merokok, itu kekuatan yang besar. Saudara, saya tidak akan bersaksi orang lain, saya bersaksi papa saya. Semua orang di Bitung tahu kita papa karakter dulu. Ini almarhum. Bukan mau bicara, mau jelekkan. Mungkin orang Cilacap kenal satu sebaya dia tapi orang tua. Nakal dia, pemberokok, pemabuk dan sebagainya. Tapi ketika dia mau bertobat cuma dengan apa? Dengan mimpi. Apa yang dia mimpi? Mama kawin ulang. Lantaran mama kawin ulang, dia berdoa, dia berlutut, dia bangun, dia berlutut. Tuhan, tolong supaya tapi bini ini jangan kawin dengan orang lain. Itu mimpi betul-betul seperti kenyataan. Kalau mimpi cuma biasa-biasa, mungkin cuma mimpi kok. Tapi ini mimpi merasa seperti kenyataan, dia kawin baru. Ini orang tua mama ini. Sampai papa yang kafir ini waktu itu belum bertobat, dia bilang begini, Tuhan, jangan kasih dia kawin orang lain. Kita semua bertobat. Dan benarlah, nyanak lama kemudian, dia mau jadi pendeta. Dia sekolah Alkitab. Saudara tahu, sejak hari itu dia berkomitmen, hari itu dia lepaskan rokok. Dia puasa 3 hari, lepas itu rokok. Haleluya. Orang tua ini kalau barokok bukan cuma rokok, so daun cingke kong gulung-gulung jadi cerutu. Kalau nyana ada daun cingke, tabaku sek yang disuruh beli di toko Bandung dulu. Kita yang tukang beli. Tiap sore kita bukan mempermalukan, ini bagaimana kebanggaan kita. Allah mampu merubah seseorang dengan kekuatan yang besar dari dalam. Tiap sore kita tukang beli minuman keras, Johnny Walker, Red Label, itu Ciniu jaga bajual. Tiap sore kita petugas beli itu. Puji Tuhan Ciniu so baptis. Haleluya. Ciniu so bertobat, kok ngoni nyak bertobat bagaimana ya? Ya ini ngoni itu orang-orang di luar sana. Kalau di sini orang bertobat semua. Haleluya. Karena Tuhan ambil gambaran Ciniu orang di luar sana, ya. Yang artinya tapi boleh bertobat. Nah sekarang bagaimana orang yang dari lahir adalah Kristen, yang orang tahu adalah Yesus yang menjadi orang papa, yang menjadi orang pengayom sebagai kepala, ya. Apakah dia kurang berkuasa? Saudara saja yang tidak mau dipimpin. Saudara saja yang tidak rela diatur hidupmu untuk capai kesempurnaan itu. Kalau saudara mau menyerahkan hidup, maka ada kekuatan yang besar mengalir antara hidupmu. Dan itu saya yakini sampai hari ini merubah kehidupan saya dan keluarga. Haleluya. Tolong baca satu ayat ya, ayat-ayat terakhir. 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 6 katakan begini, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ini orang tubuh kan tanah liat. Ya. Tetapi harta ini itu ternyata harta, terang itu harta. Ya, firman adalah terang dan terang itu adalah hidup manusia. Yohanes pasal 1 ya. Dikatakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Berarti di dalam tanah liat ini ada kekuatan yang besar, yang melimpah-limpah. Kalau kita dulu baca-baca Koping Ho, kalau dia memang tanpa disadari ada terima tenaga dalam, tiba-tiba ketika dalam ketidaksadaran dia bakal keluar kekuatan yang besar. Haleluya. Itu Koping Ho ya. Tapi di dalam Kristus ketika kita berhadapan dengan iblis, kita berhadapan dengan hantaman dan serangan iblis yang bertubi-tubi sehingga membuat kita lemah, tiba-tiba kita punya kekuatan yang besar. Allah mau melengkapi. Haleluya. Sehingga kita jadi pemenang. Ada kekuatan yang besar, bukan berasal dari manusia. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Terus
Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Terus kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus jadi nyata di dalam tubuh kami. Apa itu kematian Yesus? Penderitaan. Saudara harus cinta masuk dalam penderitaan. Penderitaan yang Allah luaskan, supaya saudara mengalami kehidupan Yesus. Haleluya. Dalam penderitaan kita punya harapan kepada Yesus. Dalam penderitaan kita akan mengalami aliran kuasanya yang dahsyat. Jadi kalau saudara direncanakan untuk dibinasakan, bersukacitalah. Di sana ada kekuatan besar akan mengalir dan membuat saudara keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Yesus menang, kita akan mengalami kemenangan. Kemenangan yang tiada taranya. Kemenangan yang tidak akan pernah dicapai oleh orang yang melakukan hukum Taurat. Oleh orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk alami kemenangan. Tidak akan pernah akan terjadi. Kemenangan itu hanya karena anugerah Allah. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita berkemenangan bersama Yesus. Haleluya. Saya harap di penghujung tahun ini, sekalipun begitu banyak, Bapak Presiden mungkin berkata, hati-hati dengan tahun depan. Tahun ini sudah sekian 60-an negara yang mengalami kebangkrutan. Kita akan mengalami kesusahan yang besar. Tapi apa yang terjadi, ada jaminan bagi anak-anak Tuhan. Asalkan engkau mau capai kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh itu adalah kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu engkau memiliki kasih Allah. Kalau engkau memiliki kasih Allah, berarti Allah hadir bersama denganmu, bersama denganku. Dan kalau Allah ada bersama dengan saya dan saudara, siapakah lawan kita? Haleluya. Kemenangan yang besar yang Tuhan berikan. Mari, sesuai pilihan. Haleluya, Yesus.